Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Kiai Haji Abdullah Gimnastiar dengan tema Ahli Syukur Pasti Dicintai Allah. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan semoga Ajim sekeluarga dan para penonton YouTube ini diberikan kesehatan dan diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Selamat menyaksikan. Setiap saat, bukan detik ya, ada yang lebih kecil dari detik, dan itu pun pasti ada dalam nikmat Allah. Jadi tidak pernah terjadi kita kekurangan karunia. Yang terjadi adalah kekurangan apa? Kurang syukur. Apa bahayanya tidak bersyukur? Bahaya tidak bersyukur berarti kita, menurut Imam Ibnu Athaillah, orang yang tidak bersyukur berarti dia sedang berusaha nikmat itu hilang. Karena kufur nikmat. Jadi tidak usah takut dengan rezeki nanti, besok, lusa yang akan datang. Nggak ada, jangan risau. Semuanya rezeki itu pemiliknya hanya Allah, dan Allah sudah janji, dan janji Allah pasti ditepati. Sampai kita meninggal kita akan dapat rezeki, tapi belum tentu jadi kebaikan. Karena jadi kebaikan itu pada waktu syukur. Jadi harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, kesehatan, rumah, segala itu biasa. Enggak jadi kebaikan, belum jadi kebaikan. Jadi bahaya bagi kita tuh sebetulnya bukan rezeki yang belum ada. Bahaya bagi kita, kita tidak mensyukuri apa yang ada. Karena kita tidak bersyukur, kita berarti ingin hilang nikmat ini. Jadi fungsi syukur yang pertama adalah mengikat nikmat yang ada jadi kebaikan. Kerasa itu nikmat. Dan fungsi syukur yang kedua adalah menarik, mengundang tambahan karunia. Antara banyaknya keinginan dengan banyaknya bersyukur, maka yang lebih bermakna adalah banyaknya bersyukur. Oleh karena itu rekan-rekan sekalian, bahaya bagi kita kalau tidak tahu ilmu syukur, tidak berlatih bersyukur, tidak istiqomah bersyukur. Secara sederhana syukur itu hati, lisan, tubuh. Apa ciri ahli syukur yang pertama? Ciri ahli syukur yang pertama adalah hati di sini. Hakul yakin bahwa semua nikmat ini milik Allah, dari Allah. Tidak ada sumber karunia selain Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Nikmat apapun yang ada padamu dari Allah. Jadi mulai sekarang kita harus tahu, sekecil apapun karunia pasti milik Allah, pasti dari Allah. Adapun yang lain makhluk itu bukan sumber melainkan jalan. Saya sementara ini jadi jalan sebagian ilmu. Darut Tauhid jalan sebagian rezeki. Dokter jalan kesembuhan dari Allah. Tidak ada sumbernya cuma satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus punya keyakinan itu. Dua, yang kedua, lisan. Afdalu doa, alhamdulillah. Kalau afdalu zikri apa? La ilaha illallah. Afdalu doa, alhamdulillah. Sekarang berapa banyak kita memuji Allah? Harusnya lidah ini tidak jauh dari alhamdulillah.
ala kulli hal, dalam segala keadaan. Jangan hanya menyebut alhamdulillah ketika mendapatkan sesuatu yang kita sukai, karena sesuatu yang tidak kita sukai pun bagian dari nikmat. Dihina nikmat atau musibah? Ada masalah? Ya. Dihina nikmat atau musibah? Tergantung. Kalau kita bisa menyikapinya, dihina itu saat digugurkan dosa. Dihina itu saat dihapuskan kesalahan. Illa kafarallahu biha min khotoyah. Kecuali Allah menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Dihina pada waktu kita digugurkan dosa dan diberikan pahala sabar. Pada saat dihina, kalau bersikap tepat, diangkat derajat kita. Jadi sebetulnya bagian dari nikmat. Yang jadi musibah itu berkelakuan hina atau menghina, itu bencana bagi kita. Kalau dihina orang, Nabi juga dihina, tapi Nabi tidak berkelakuan hina dan tidak menghina. Hilang dompet, kalau saya diam, pasti ada yang sedang ngobrol. Katanya jangan ganggu yang ngobrol. Sudah, enakan, tidak usah pakai nyuruh diam. Hilang dompet, nikmat atau musibah? Serba salah ya. Nyebut nikmat takut pulang dari sini hilang. Tergantung. Ada kalanya di dompet itu ada uang yang bisa membuat kita celaka. Yang kalau ada uang itu kita bisa belanjakan untuk berbuat maksiat. Hilang HP yang canggih bisa jadi nikmat. Karena HP itu bisa jadi sumber maksiat kalau tidak hati-hati. Makanya nikmat musibah itu intinya mana yang paling bisa membuat lupa kepada Allah, itu musibah yang besar. Kadang-kadang dihina orang yang bisa membuat dekat dengan Allah. Kadang sakit yang bisa membuat dekat dengan Allah. Makanya kita bagusnya bersyukur saja. Ada syukur, ada syakur. Kalau syukur biasanya bersyukur atas nikmat yang cocok dengan keinginan. Tapi syakur itu dengan apapun yang terjadi, karena yakin semua perbuatan Allah itu pasti baik bagi orang yang beriman. Makanya tenang saja hadirin. Batal menikah, musibah atau karunia? Bingung. Batal menikah, akhwat, kalau sudah mau menikah batal, itu karunia Allah atau bencana? Anak SMP jawabannya karunia, sebab masih jauh ke lamaran ya. Tapi mahasiswi horor. Mendingan batal nikah daripada nikah langsung disiksa, benar? Kalau kita sudah niatnya baik, ikhtiarnya benar, doanya maksimal, pasrahkan ke Allah, apapun yang terjadi itu yang terbaik. Syukuri, karena kita tidak tahu di balik semua itu, benar? Lisan selalu menyebut alhamdulillah. Rasulullah SAW itu adalah hamba Allah yang paling banyak berdoa. Dari mulai buka mata, bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Langsung zikir, menyebut nama Allah,
turun dari tempat tidur zikir, masuk ke kamar mandi pakai doa, keluar juga doa, ambil pakaian doa, kalaupun bercermin doa, mau minum doa, mau makan doa, mau wudu doa, mau mandi doa, doa, mau naik kendaraan doa, keluar dari rumah doa, di atas kendaraan doa, sampai doa, bertemu orang doa, salam itu juga doa. Makanya kalau mau meniru Rasulullah SAW, ciri orang yang paling dekat dengan Allah salah satu diantaranya banyak doa. Makin jauh dari Allah makin jarang doa. Ciri diantara orang yang bersyukur itu sujud ke Allah. Rasulullah SAW sampai bengkak kakinya bersujud ketika ditanya oleh istrinya, bukankah engkau sudah diampuni dosa, dijamin surga? Apakah tak boleh hamba menjadi hamba yang bersyukur? Orang yang bersyukur itu cirinya adalah sangat kuat ibadahnya, karena ibadah sebagai syukur. Kalau ada yang nanya sholat sebagai kewajiban, memang benar itu jarang khusyuk, tapi sholat sebagai syukur biasanya khusyuk. Makanya orang yang syukur pertanyaannya berapa banyak? Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah. Lihat mata, alhamdulillah bisa melihat. Hidung nafas, alhamdulillah. Dengar jantung berdetak, alhamdulillah. Lihat jari bisa bergerak, alhamdulillah. Karena semuanya nikmat. Makanya kalau ada orang alhamdulillah, kalau tidak keberatan minimal 3 zikir ini jangan pernah lepas. La ilaha illallah sebagai afdal zikri, alhamdulillah sebagai syukur, dan astagfirullah. Kenapa? Karena nikmat itu pasti ada setiap saat, dan dosa juga sering kita lakukan hampir setiap saat. 3. Gunakan nikmat yang ada untuk mendekat kepada Allah, itu syukur. Syukur itu tidak menggunakan nikmat untuk maksiat, itu syukur. Tidak menggunakan karunia Allah untuk maksiat, itu syukur. Jadi ketika lihat HP, lihat aurat orang lain yang tidak halal, itu kita sedang kufur nikmat. Kita bicara, bohong, mengada-ada, ditambah-tambah, nyakitin orang, kita sedang kufur tuh terhadap nikmat punya mulut, punya lisan. Mata waktu berzina, kufur nikmat. Siap-siap, mudah bagi Allah mengambil segala yang dia, itu kufur nikmat tuh. Siap-siap, mudah bagi Allah mengambil kulit yang halus menjadi luka dan sebagainya. Gunakan nikmat yang ada. Ini kening nih, paling bagus dari kening ini sujud. Makin sering sujud artinya sering sholat. Makin lama sujudnya karena khusyuk, makin melimpah karunia Allah. Percayalah hadirin. Mau tahu kemampuan kita bersyukur? Lihat waktu sujud. Ada 3 binatang yang tidak boleh ditiru gerakan binatang dalam sholat. Sudah tahukah? 1, unta. Unta kalau dari sujud ke berdiri tidak pakai adab tertib yang disunahkan, jadi seperti unta, dilarang. Yang kedua, anjing. Kalau sholat tangannya nempel gitu, itu seperti anjing, tidak boleh. Dan yang ketiga, burung. Kalau sujudnya seperti burung, hanya sekejap saja, tidak bagus. Ini ingin tenang, ingin cerdas, ingin jernih pikirannya, perbanyak sujud. Karena kening ini yang paling disukai Allah dari kening adalah sujud. Kening dengan telapak kaki sama, merunduk di hadapan Allah. Mata syukurnya melihat yang Allah sukai, Quran, ayat-ayat Quran, ayat-ayat kauniyah. Telinga, ya ilmu sedang syukuran nih, mendengar asma Allah, ilmu yang manfaat. Lisan diciptakan untuk apa?
Ini ada santri baru nih, cari sasaran. Santri baru ya? Sudah lama? 3 minggu, coba lisan diciptakan untuk apa? Nih lisan. Untuk apa lisan? Langsung nunduk. Hah? Apaan Ji? Lisan diciptakan untuk apa? Berzikir. Dek, belakang. Yang nggak ada namanya selamat ya. Lisan diciptakan untuk apa? Mulut diciptakan untuk apa? Mamah biak lagi, ha? Untuk bicara? Salah. Untuk bicara yang baik. Lisan ini diciptakan untuk bicara yang baik. Faliyakul khairan auliyas, bukan untuk bicara yang baik. Kalau tidak, diam. Bicara yang baik apa saja? Zikrullah. Yang kedua, amar ma'ruf nahi mungkar, ngajak orang kepada kebaikan dan mencegah orang dari kemungkaran. Itu. Kalau obrolan kita tidak membawa kebaikan dan membuat orang tercegah, ya diam saja. Itu syukur. Baca Quran termasuk yang mana? Zikrullah, juga amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya orang yang banyak doa itu banyak syukur. Punya harta milik Allah, banyak sedekahlah. Cara yang paling gampang melipat gandakan rezeki, ya sedekah. Tidak akan berkurang harta dengan sedekah. Nah, yang keempat, berterima kasih kepada yang menjadi jalan. Karena rezeki itu ada lewatnya. Kita jadi orang lewat ibu bapak. Makanya anak yang berbakti itu ahli syukur. Kita dapat ilmu lewat guru. Kita hormat, khidmat ke guru, itu ilmunya nanti barokah. Kita kurang ajar ke guru, nggak manfaat ilmu. Allah cabut berkah ilmunya. Istri, kenapa saya dengar lebih banyak wanita masuk neraka? Karena apa coba? Karena tidak tahu syukur. Khususnya kepada suami yang sudah jadi jalan. Hati-hati hadirin, setiap nikmat yang jadi jalan, bersyukur kepada Allah, berterima kasih. Semakin berterima kasih, semakin bersyukur kepada Allah, semakin ditambah. Jangan menghilangkan kebaikan orang, sekecil apapun. Terima kasih. Minimal doa jazakallah khair. Kalau ke akhwat jazakillah khair. Kalau di Indonesia pakai kasiro ya, karena terima kasih banyak. Yang saya tahu Rasulullah dan para sahabat jazakallah khairan sudah cukup. Tapi kalau mau pakai kasiron pasti orang Indonesia nih. Jazakallah khairan jidan. Minimal doa, syukur kita balas, jangan sampai hidup hutang budi. Sebisa mungkin kita jangan jadi beban bagi orang lain. Kalaupun kita jadi beban, orang memberikan sesuatu ke kita, bentuk apapun, itu hakikatnya dari Allah. Kita harus tahu terima kasih. Terima kasihnya jangan basa-basi ya. Pernah dengar ada seorang ibu-ibu sepuh silaturahim ke sana, lalu berkata begini, terima kasih. Itu sampai detik ini tidak pernah bisa hilang itu. Ucapan terima kasih, jazakallah khair, rasanya tuh dalam sekali. Padahal kata-katanya sama. Terima kasih, jazakallah khair. Kan ada yang thank you man. Nah, nuhunnya cep. Tapi rasa itu ada perbedaan. Nuhun, terima kasih. Di WA, terima kasih. Satu tuh kayak yang pelit. Terima kasih ya. Terima kasih. Jazakallah khair. Nuhun pisan. Legit bacanya juga ya. Thanks. Apa ini? Pelit. Itu bagian dari syukur loh hadirin.
Kang, pinjam motor. Hati-hati ya. Nanti saya pulangin habis duhur. Ternyata baru maghrib motor itu dikembalikan. Nggak bilang-bilang. Motornya nyender di pagar. Bensin habis. Spion copot. Ban kempes. Jok hilang. Mau dipinjemin lagi tidak? 7 turunan itu. Divideokan di itu medsos. Amit-amit. Ciri orang durjana gitu. Dikasih pinjam, pulang tidak ada joknya. Kang, pinjam motor. Duhur saya kembalikan insya Allah. Ya nggak apa-apa. Sebelum duhur motor sudah datang. Kinclong. Bersih sekali. Pakai shampoo. Dilihat bensin yang asalnya 1/4 jadi full tank. Lihat oli, ternyata baru diganti oli. Tune up. Apa coba? Saya tahu saudara mau ngomong apa. Sing sering minjem motor teh. Tiap hari kalau bisa. Terutama kalau bensin kosong, pinjem atuh. Orang yang tahu balas budi, aksesnya besar. Bu, pinjem coet, masih ingat coet? Pas pulang 2 hari nih, janjinya sehari. Coet lagi nyender di pagar yang tadi tuh, ya. Kotor, tidak dicuci, mutunya ngecilin. Hah? Ngomong apa? Pasti direkam. Amit-amit. Pinjam coet, pas duhur dipulangin. Bu, makasih coetnya bersih mengkilat. Sikat. Mutunya pakai pita. Nggak ada cerita di dunia mutu pakai pita ya. Terima kasih. Tidak habis terpesona kepada coet, ternyata ada lagi di baki. 1 lodor karedok. Karedoknya tuh fresh sekali ya. Segar, bumbunya juga lekoh kental. Di atasnya bawang goreng kering, ada kerupuk udang, ada emping. Segini. Coba, ha? Saudara aja yang nggak minjemin coet udah bahagia ya kan? Tahu apa yang dikatakan oleh yang punya coet? Jangan suka ragu-ragu. Ada perlu apa aja, mau pinjam panci, kulkas, silakan. Ini serius hadirin. Berapa banyak yang pinjem motor, bensinnya berkurang tanpa rasa malu. Selesai itu, kufur nikmat. Kalau kita suka nebeng, dengar ya, yang ke kantor nebeng, jangan merasa bahagia nebeng. Karena kita nebeng, ban jadi aus, berat oleh kita. Apalagi yang gemuk nebengnya. Belum tentu ridho tuh yang bensin jadi boros, rantai jadi lebih cepat putus. Sesekali belikan bensin full tank, biarlah kita saum 2 hari supaya full tank. Cuci motornya, kalau perlu pijat, sini friend saya pijat supaya tidak hutang budi. Ini penting. Jangan menikmati jadi beban bagi orang lain. Syukur nikmat, berterima kasih. Dan yang terakhir, at-tahadus bin ni'mah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Disampaikan apa bedanya riya dengan syukur. Kalau riya itu memperlihatkan nikmat agar kita yang dipuji, agar orang muji kita karena kita merasa ini milik saya. Kalau syukur memperlihatkan karunia agar orang tahu ini karunia milik Allah, dari Allah, agar orang jadi berharap ke Allah. Pentingnya menampakkan karunia dengan niat syukur agar orang tahu Allah maha baik, dan dia pun kalau berharap, berharapnya ke Allah. Yang membedakan adalah siapa sasaran dari pujiannya. Kalau sasaran pujiannya diri, itu namanya riya. Kalau sasaran pujiannya kepada Allah, itu namanya syukur. Boleh pakai baju bagus, boleh. Maaf, baju saya bagus tidak? Ini bagus tidak? Namanya BKP,
Paham? Beunghar ku pamere ya. Diberi nih. Ada yang bikinkan, Allah yang memberi lewat hamba Allah. Saya harus berterima kasih. Gunakan baju ini untuk sholat, gunakan baju ini untuk dakwah. Ini karunia Allah. Kalau ada yang muji, wah bajunya bagus, ya sudah, kita terima nasib itu ya. Banyak orang yang beli sesuatu, naik mobil, bannya diganti peleknya dengan pelek yang bagus, bela-bela nyicil. Kata orang, wih peleknya keren, dah yang punyanya tetap nyicil dan tidak dipuji. Kalau pelek bagus kan jarang yang dipuji yang punyanya ya kan. Wih yang punyanya bagus, enggak, tetap peleknya sama, baju saya juga, iya bajunya bagus, saya harus ridho ya. Hanya bagian make begini. Tapi ya itulah, semua ini harus membuat orang ingat ini rezeki dari Allah. Terima kasih sahabat-sahabatku sekalian. Jangan kurang syukur ya, terus bersyukur. Jangan takut dengan yang belum ada. Tenang saja, rezeki kita, keperluan kita sudah diketahui Allah. Dan Allah yang menggenggam sepenuhnya rezeki kita, kapanpun juga, sekarang dan yang akan datang. Kadang dibuka, kadang ditahan, kadang diambil, kadang disempitkan, sama-sama ladang amal. Kalau dibuka syukur, ditahan sabar, diambil ridho. Jangan ngebanding-banding dengan yang lain. Beda-beda, sesuka Allah ngasih ke siapa saja. Walaupun sama-sama seangkatan, masuk ke DT seangkatan, pasti beda-beda. Rezeki tidak harus datang lewat Darut Tauhid. Gaji dari sini mungkin tidak seberapa, tapi berkahnya yang banyak. Nanti Allah buka lewat berbagai pintu. Misalnya istrinya pandai sekali mencari uang, dimanapun disembunyikan oleh suaminya selalu ketemu. Anak tiba-tiba dapat beasiswa, itu sama rezeki. Sekomplek demam berdarah, cuman keluarga ini yang gak ada yang sakit, itu juga rezeki. Kiri kanan kemalingan, kita nggak kemalingan, sebetulnya maling masuk juga, tapi prihatin hadirnya. Allah itu yang ngatur. Jadi jangan nganggap rezeki itu harus datang, tidak harus dalam bentuk materi. Di rumah tidak ada pertengkaran, itu rezeki. Pikiran jernih, rezeki. Tahajud, rezeki yang lebih besar lagi. Banyak yang dikasih uang tapi tidak dikasih tahajud oleh Allah. Banyak yang dikasih HP bagus tapi tidak dikasih senang baca Quran. Masya Allah. Jangan ngukur rezeki dari Allah hanya materi ya. Hati yakin semua nikmat milik Allah dari Allah. Lisan selalu memuji Allah dalam segala keadaan. Gunakan nikmat yang ada untuk mendekat ke Allah. Berterima kasih kepada siapapun yang menjadi jalan aneka bentuk karunia dari Allah sampai ke kita. Berterima kasih dengan ikhlas, balas budi, serius itu. Dan tampakkan nikmat, walaupun harus hati-hati, jangan jadi riya. Doa yang banyak, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah saya agar senantiasa syukur, senantiasa ingat padamu, senantiasa bersyukur dan bisa mengabdi dengan benar, dengan baik kepadamu. Amin ya Rabbal.